Bos, sepertinya ada sesuatu di bawah. Sepertinya itu makam. Apa? Menggali makam kuno? Cepat laporkan ke Dinas Purbakala. Profesor, makam kuno ini tidak ada barang kuburan. Sepertinya dia mengubur dirinya sendiri. Omong kosong. Mana ada orang yang mengubur dirinya sendiri, memasukkan diri ke peti mati, benar-benar pertama kali lihat, lindungi peti matinya. Hati-hati, jangan sampai terbentur. Wajahnya kemerahan, seperti orang hidup. Aneh sekali. Apakah aku digali lagi? Hati-hati. Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah Ying Zheng. Merasa bosan lalu mengubur diriku sendiri. Aku adalah Mo Qitian, seorang kultivator bebas dari Tianyuanxing. Menipu Tian Dao. Membangun fondasi hingga puncak. Terjebak di planet asal. Tian Dao tidak peka. 6 alam tidak menerima. Energi spiritual planet asal telah hilang. Tidak bisa menjadi abadi. Lalu bagaimana kau menjadi abadi? Aku pengecualian. Bisakah kau mengabdi pada negara, hanya ingin menjadi manusia biasa? Jika ada masalah, temui aku. Ini kartu identitas, nomornya ada di ponsel. Apa maksudnya? Kau adalah Yin Longwei nomor 1. Di mana tempat belajar pengetahuan paling cepat? Pergi ke Universitas Jingdu. Eliksir akan membuatmu panjang umur 100 tahun, aku pergi. Simpan ini, rahasiakan masalah ini. Orang ini gila ya. Berkeliaran pakai kostum drama. Menjadi orang biasa dimulai dari pakaian ini. Mau kemana, kawan? Universitas Jingdu. Kawan, sudah sampai. 45. Scan kode atau tunai? Apa artinya ini? Naik taksi harus bayar. Perlu perak. Lucu, ya? Ada uang, kok. Aku punya surat perak. Syuting film, ya? Cepat bayar. Aku Ying Zheng. Di Gunung Li ada harta karun. Sial aku, membawa orang bodoh. Aku tidak bohong, aku telepon dulu. Halo, apakah ini Yin Long Yihao? Aku Ying Zheng. Butuh uang. Di Gunung Li ada harta karun. HP jelek. Telepon penipuan juga tidak diblokir. Cara lama, blokir. Aduh, rusak. Turun saja. Perjalanan ini gratis untuk Anda. Aku tidak suka berhutang budi. Wajahmu ada aura buruk. Akan ada bencana berdarah. Jimat ini melindungimu. Ya, terima kasih. Pergi ke dealer Dior. Jimat ini dapat dari mana? Dari orang gila. Katanya Ying Zheng. Cukup bagus, kasih aku dong. Tambah 100, baik hati, terima kasih ya. Cari siapa? Ada apa? Saya datang untuk daftar masuk sekolah. Belum waktunya. Siapa namamu? Mo Tian. Tunggu sebentar. Saya periksa dulu. Kamu Motian. Pilih jurusan apa? Jurusan yang cepat memahami masyarakat. Dan perkembangan ribuan tahun terakhir. Kalau begitu, sosiologi dan pilihan sejarah. Baik. Maaf merepotkan. Leher. Benar-benar ada bencana berdarah. Rugi besar. Itu orang aneh. Ini kuncinya. Dana Wen, blok 9, nomor 9, pergi sendiri saja. Kamar ini lengkap semua. Yang bercahaya ini listrik. Tahap dasar masih belum bisa puasa. Makan pil puasa untuk sementara. Ini makanannya jelek banget. Telepon nomor 1 juga nggak bisa dihubungi. Harus cari cara buat dapetin uang. Halo, mau makan di sini? Bukan. Saya datang buat lamar kerja cuci piring. Kamu mau kerja di sini? Kenapa? Nggak boleh ya? Bu, ini ada yang mau jadi pencuci piring. Dia mau jadi pencuci piring. Coba cuci satu baskom dulu biar saya lihat. Sabun cuci ini licin banget. Kamu datang buat ngacau ya? Pergi, nggak diterima. Bu, ibu ini. Ibumu. Saya bisa selamatin kamu. Jangan main-main. Dia bisa meninggal kapan saja. Saya tahu. Paling banter cuma bisa memperpanjang umurnya setahun. Mau saya obati? Apa itu benar? Setahun juga nggak apa-apa. Tapi saya ngobatin harus bayar. 10.000 ya, asal ibu saya bisa selamat. Udah, lupakan. Hidup. Nyawa itu tak ternilai. Udah. Selesai begitu aja. Dia sebentar lagi sadar. Yulan, ini di mana? Luar biasa sekali. Bu, ibu sadar. Syukurlah. Bu, ada apa ini? Aku mau pulang. Dik, makasih ya. Nomor rekeningnya mana? Rekening apa? Saya nggak punya rekening. Nanti saya kasih tunai. Ambil di mobil. Kebetulan aja. Itu cuma sekarat. Ini sedikit tanda terima kasih. Kasih nomor kontak ya. Baik. Dia paling lama hanya bisa hidup setahun. Hidup setahun lebih juga sudah untung. Terima kasih. Ini uang kertas zaman sekarang? Rasanya enak. 100 kali lebih enak dari dinasti Ming.
10.000 bisa 500 mangkok. Bisa bertahan lama. Aku juga mau masuk lihat-lihat. Harus berbaur dengan masyarakat. Beli 1 bungkus ini. Kelihatan banyak orang beli. Kelihatannya daya beli 10.000 ini nggak seberapa ya. Ini enak, besok harus beli lebih banyak. Apa-apaan ini? Sepertinya lumayan. Lega banget. Uang nggak cukup. Harus ke depan rumah sakit lihat-lihat. Cari uang. Yulan, aku lapar. Masakin aku yuk. Baik, Bu, tunggu sebentar. Aku buatin bubur. Bu, bagaimana keadaan nenek? Nenek sudah tidak apa-apa. Cepat temani dia. Nenek, apa kamu nggak enak badan? Nggak apa-apa. Sekarang sudah baik banget. Syukurlah, aku takut banget. Ayah belum pulang. Kamu jemput dia ya. Baik, aku ke bandara dulu, tunggu dia. Halo, ayah. Pak Zhang, Yaking menjemputmu. Astaga. Mendengar suara keras. Dia mengalami kecelakaan. Segera hubungi polisi lalu lintas. Baik, saya segera hubungi. Jangan sampai itu Yaking. Ada kabar dari Kapten Liu? Pak Zhang, bagaimana kau tahu? Saya baru sampai di lokasi. Astaga, Mungkin itu keluargaku. cepat lihat. Hanya pingsan karena syok. Tidak ada luka luar. Aneh sekali. Kirim ke rumah sakit dulu untuk pemeriksaan menyeluruh. Pak Zhang, dia tidak apa-apa, sedang dibawa ke rumah sakit. Terima kasih, Kapten Liu. Lain hari pasti saya ucapkan terima kasih. Kamu bikin ibu ketakutan. Seharusnya tidak menyuruhmu menjemput ayahmu. Saya hanya kaget. Ayah, mobilku mana? Bagaimana kondisinya? Lihat sendiri. Ini foto lokasi dari Paman Liu. Ini mobilku. Mobilnya hancur begini. Kau benar-benar lolos dari maut? Keajaiban? Bukan keajaiban. Bu, tasku mana? Cepat ambilkan tasku. Oh, ini, ada apa, Yaking? Cepat berikan padaku. Ternyata benda inilah yang menyelamatkan nyawaku. Apa ini? Seperti abu kertas yang terbakar. Ini adalah jimat. Ayah, ibu, aku mungkin bertemu orang hebat. Yaking, mungkin kau benar-benar bertemu orang hebat. Sopir itu bilang namanya siapa? Sepertinya namanya Ying Zheng. Yingzheng? Kok namanya begitu? Dikirim kemana? Universitas Kyoto. Sekitar 20 tahun. Universitas Kyoto, sesuai dengan status mahasiswa. Tapi sekarang liburan. Coba cari tahu. Kasih. Kalau bisa menjalin hubungan keluarga kita pasti akan sukses besar. Baik, lagi pula tidak ada kerjaan. Aku akan kembali ke sekolah dan mencari dia. Kalian bisa mengurus administrasi keluar rumah sakit Nona Zhang, tidak ada masalah sama sekali. Pulang yuk. Di zaman sekarang bertahan hidup dan mendapatkan pengetahuan itu yang terpenting. Aku pinjam buku-buku ini. Tunjukkan kartu mahasiswamu. Ini. Total 5 buku. Bayar deposit 100 yuan. Telat sehari potong 10 yuan. Lebih dari seminggu tidak dikembalikan. Baik. Gadis ini memiliki aura yang sangat buruk. Pasti akan terjadi masalah besar dalam waktu dekat. Maaf, apakah kamu kenal aku? Tidak kenal. Kamu mahasiswa baru. Siapa namamu? Motian. Apakah kamu kenal seseorang bernama Ying Zheng? Untuk apa cari Yingzheng? Kamu benar-benar kenal dia? Aku datang untuk berterima kasih karena dia menyelamatkan nyawaku. Kapan dia menyelamatkanmu? Kecelakaan mobil kemarin. Sebuah jimat keselamatan menyelamatkanku. Bisakah kamu membawaku menemuinya? Dia sudah mati lebih dari 2000 tahun. Kau mempermainkanku? Segala sesuatu di keluargamu tidak lancar. Ada bahaya jiwa. Jimat hanya bisa menangkal satu bencana. Aura burukmu menyebar. Mengutuk aku? Pegang ini, bisa menangkal satu bencana lagi. Kamu orang yang aku cari. Aku mau balik ke asrama taruh buku. Baik. Aku ikut kamu, jangan lari. Susah payah nemuin kamu. Jangan lari lagi ya. Kenapa naik tangga sih? Liftnya rusak. Lift? Iya, aku mau lihat, bos. Aku orang biasa. Gak tahan, nanti kita turun pakai lift aja. Baik. Orang hebat juga suka urusan begini. Hua Xiao. Zhang Yaking masuk ke asrama pria sama si cowok itu. Apa? Kenapa bisa begini? Di Universitas Kyoto masih ada yang berani macam-macam dengan orangku? Hua Xiao, kenapa kamu? Cari mati? Motian, kamu suka makan ini? Rasanya lumayan enak. Aku suka banget. Ayo. Mobilku di parkiran, jalan kaki aja. Hua Xiao dan mereka pergi ke parkiran. Baik. Aku sudah di parkiran. Yaking, mau bawa si cowok itu kemana? Jiang Huabin, apa urusanmu? Pergi sejauh mungkin, gak mau lihat kamu. 2 tahun ngejar kamu, kamu cuek aku. Ternyata, suka cowok macam begini. Apa dia bisa memuaskan kamu? Siapa yang aku suka, bukan urusanmu. Aku suka dia.
Dia sangat hebat, bukan sebanding dengan sampah sepertimu. Ternyata ada hubungan. Jangan banyak bicara, pergi. Coba sentuh aku. Besok kalian semua akan kumasukkan ke penjara. Lihat berapa lama kau bisa melindunginya. Hari ini tidak bisa menyentuhnya. Anak ini masih banyak kesempatan. Perlahan-lahan akan kita habisi. Mo Tian, tadi maaf ya. Tidak apa, hanya semut. Kau anggota keluarga Ying? Bukan. Hanya belajar sedikit ilmu hulu. Itu juga hebat. Jimat keselamatan itu sangat ajaib. Ma, Pa, aku pulang. Yakin, kau pulang? Apakah orangnya sudah ketemu? Sudah ketemu, namanya Mo Tian. Mo Tian, tidak usah ganti sepatu. Masuklah. Dokter kecil, kenapa kau? Aku. Pak Zhang, cepat ke sini. Ini dokter kecil. Kaulah yang menyelamatkan kami. Jangan sungkan. Saling membutuhkan. Pak Zhang, Anda seorang pejabat, kan? Pangkatnya tidak rendah. Kalian yang pertama mendapatkan benda yin ekstrem itu. Putrimu sering bersentuhan dengannya. Aku? Kecelakaanmu disebabkan oleh energi Sha yang sangat kuat. Dick, tolong selamatkan putriku. Aku datang kemari untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih, adik. Ayo makan. Makan dulu. Silakan, adik. Apakah makanan ini cocok dengan seleramu? Rasanya sangat enak. 100 kali lebih enak dari masakan koki istana. Makanlah lebih banyak. Aku bersulang untukmu. Baik, Tapi, anggur ini tidak enak. terlalu banyak campuran. Tidak murni. Minumlah anggurku. Aku tidak biasa dengan anggurmu. Adik, itu anggur? Ini anggur bunga osmanthus buatanku sendiri. Bolehkah aku mencicipi? Berikan gelasmu. Terima kasih, adik. Anggur yang enak. Ini benar-benar seperti nektar. Tubuhku terasa ringan. Baik untuk kesehatan. Di dalamnya ada ramuan obat. Ambil gelas. Tuangkan juga untuk ibumu. Baik. Aku segera ambil. Bolehkah aku minta 1 gelas lagi? Tubuh manusia biasa tidak boleh minum terlalu banyak. Yulan, aku bisa berdiri. Bu, kamu bisa berdiri. Luar biasa. Adik Mo, tolong periksa kami. Di mana masalahnya sebenarnya? Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Bolehkah aku melihat-lihat? Silakan, adik Mo. Apakah kamu sering berada di ruangan ini? Aku sering belajar di sini. Kalau begitu, benar. Barangnya ada di sini. Masalahnya ada di pena ini. Sebuah kuas bisa menyebabkan masalah sebesar ini. Ini terbuat dari kayu pohon Yin Huai berusia 1000 tahun. Ujung kuasnya terbuat dari rambut orang yang mati sia-sia. Benar. Di mana kalian membelinya? Yaking? Dari mana ini? Terakhir kali, Paman Cao memberikannya padaku. Dia memberikan 1 set alat tulis, mendoakanku sukses dalam belajar. Dari Cao Mingde. Bagaimana cara menangani pena ini? Serahkan padaku. Ini bisa mematikan bagi orang biasa. Jimat keselamatan ini kuberikan padamu. Bawalah untuk melindungi nyawamu. Aku pamit. Tunggu. Ini cek senilai 100.000. Jika kau pergi ke Shanghai untuk bersenang-senang, pastikan menemuiku. Apakah cek ini uang? Kau tidak tahu apa itu cek? Kau seorang petapa yang hebat. Kurang ajar. Apakah kau punya kartu bank? Itu juga tidak punya. HP? Rusak, tidak kubawa. Yaking? Temani adik ini membeli HP. Terima kasih. Aku pamit. Hati-hati, jika ada perlu, katakan saja. Pasti tidak akan menolak. Pamit. Mo Tian berasal dari keluarga Ying, kan? Mungkin. Sekarang keluarga Ying semuanya adalah raksasa yang kaya raya. Buat Yaking berteman baik, nanti bisa berguna. Ayo. Ayo lihat ponsel gue, Wei. Nona Zhang, apakah ini pacarmu? Tampan sekali. Bukan, ini temanku, bantu dia pilih 1. Yang ini saja, bantu saya bungkus. Sudah bayar lewat scan. Sekarang belanja sangat mudah. Tidak perlu bawa uang kertas. Bawa KTP, Bawa. buat nomor baru. Sudah selesai. Saya pelajari dulu. Ayo. Ke toko minuman teh, aku ajarin. Yaking, ternyata kamu. Tampan ini siapa? Temanku, Mo Tian. Mahasiswa baru, tampan, namaku Li Meng Meng. Punya pacar? Halo. Pacar itu istri? Mo Tian, pacar. Yaitu kekasih, belum sampai menikah. Kalau itu aku tidak punya. Lalu bagaimana menurutmu denganku? Jadi pacarmu, aku untung besar. Li Meng Meng, kamu tidak malu. Baru ketemu langsung nempel. Dia terkena sial asmara. Akhir-akhir ini ada malapetaka asmara. Yaking, temanmu bisa meramal juga. Cukup hebat. Benarkah? Apakah masalahnya serius? Tidak berbahaya. Tapi akan terluka. Yaking, kamu tidak benar-benar percaya padanya, kan? Jangan bercanda, dia hebat. Lihat mobilku kemarin, hancur seperti apa? Hancur seperti cakwe. Kamu sendiri tidak apa-apa? Mobilnya dirobek baru bisa menyelamatkanku. Tapi aku bahkan tidak tergores. Sungguh,
Aku percaya setengah hati. Bagaimana cara membantuku mengatasi nasib cinta buruk? Gunakan jimat pembersih ini. Tapi aku harus dibayar. Demi yakin, berapapun, aku sanggup. Uang untuk beli ponsel dan daftar kartu. Anggap saja biaya untuk jimat itu. Baik, urusan selesai. Aku harus pergi. Orang macam apa? Kami 3 wanita cantik, tidak menarik. Meng, jimat ini, anggap saja hadiah dariku. Harus dipakai di badan. Begitu semangatnya mencari mati, ya. Si Hua Xiao pergi ke Taman Minghu. Baik, kalian ikuti dia, aku segera datang. Aku ingin membuatnya membayar dengan tanganku sendiri, berani menyentuh orangku, benar-benar cari mati. Benar-benar, takdir mempertemukan. Kita bertemu lagi, nak kurang beruntung kamu. Kalian memang kurang beruntung. Aku sudah menunggu kalian setengah jam. Lambat sekali. Kamu sengaja menunggu kami mematahkan tangan dan kakimu. Cukup tahu tujuan kalian urusan lain, bicaralah dengan Yan Wang di alam baka. Nomor 7, ada yang kau lihat? Seluruh tubuh utuh, termasuk organ dalam. Aku tidak bisa melihat bagaimana orang-orang ini dibunuh. Jika benar itu adalah ahli bawaan, kita berdua bisa menangani kasus ini. Tentu saja laporkan ke atas, setidaknya harus nomor 5 ke atas yang turun tangan. Bahkan nomor 6 tidak cukup. Sampaikan hasil penyelidikan kalian. Ini proses dan data penyelidikan kami. Tidak ada jejak perkelahian di TKP. Korban juga tidak memiliki luka luar maupun dalam. Jadi kami menduga, mereka terkena ledakan tenaga dalam, mati seketika. Terlihat bahwa pembunuh ini menguasai tenaga dalam. Sudah mencapai tingkat sempurna. Ah, masa sih? Di seluruh Yanxia, yang berada di tahap akhir Xiantian cuma beberapa orang. Apa perlu bunuh belasan bocah ini? Sudah. Urusan ini kamu tanyakan pada para leluhur masing-masing, supaya kita bisa memberi penjelasan pada nomor 1. Nomor itu masih tidak bisa dihubungi? Tidak bisa. Selalu nada sibuk, entah kenapa. Tapi sebelumnya ada telepon penipuan masuk. Sudah kublokir. Tidak mungkin, ponsel itu khusus. Hanya bisa menelepon Yinlong nomor 1. Mungkin itu panggilan dari nomor 1, diblokir. Nomor 7, segera ambil ponselnya. Kamu tahu, itu panggilan dari ketua kelompok. Kamu blokir. Ini sungguh tidak seharusnya. Bos, kamu blokir. Kamu benar-benar yang paling hebat. Aku akan mengurusmu nanti. Nomor yang Anda panggil telah dimatikan. Dimatikan. Hanya bisa menghubungi Long Yi. Ada apa? Apakah Yinlong nomor 1 menghubungi kalian? Sudah, tapi diblokir oleh nomor 7, karena dikira telepon penipuan. Ada apa? Dia di Universitas Kyoto. Namanya Motian. Jangan mencarinya kalau tidak ada kejadian penting. Universitas Kyoto. Apa dia jadi profesor di sana? Bukan. Dia mahasiswa baru tahun pertama di Universitas Kyoto. Meskipun jenius di usia 20, paling hanya baru mencapai Xiantian. Apa dia sanggup memikul posisi nomor 1? Kalau soal levelnya, di atas Xiantian, Master Huajin. Jika seorang ahli Huajin katanya bisa kembali muda hidup kembali, itu adalah level di atas manusia biasa. Informasi harus dirahasiakan saat menemuinya. Sampaikan terima kasih atas obatnya. Nomor 2. Apakah benar ada Grandmaster Dianxia? Mungkin ada di sekte tersembunyi. Besok kamu dan nomor 9 pergi ke Universitas Kyoto, cari nomor 1. Baik. Aku ingin lihat kehebatan Grandmaster. Bawa charger Long Yi mungkin lupa memberi. Mie instan ini tidak enak sama sekali. Lebih enak makanan mewah siang tadi. Ini menunya. Yang ini, nasi saus abalon 1. Dan sup sirip hiu. Teripang trufel. Itu saja. Baik, silakan tunggu. Manusia biasa bisa membuat bom nuklir setara serangan Yuan Ying. Energi dalam tubuhku sebesar reaktor nuklir, tapi kekurangan alat output. Sepertinya harus belajar fisika. Sudah. Jangan berpose mesum. Kelihatan menjijikan. Jangan bikin aku muntah. Apakah ada yang menyuruhmu untuk menghadapiku? Aku tidak sebodoh itu, aku sudah melihatmu kemarin, kamu tidak masuk ke dalam 6 alam reinkarnasi, pasti kamu mati secara tidak adil. Dengarkan nasihatku. Masa lalu. Hanya seperti awan berlalu. Lebih baik lepaskan obsesi dan bereinkarnasi. Mudah saja kau bicara.
Pria itu tidak hanya meninggalkanku, tapi juga mendorongku ke air. Hanya karena wanita itu kaya. Semua sumpahnya palsu. Lalu kenapa? Segala sesuatu di dunia adalah karma. Kali ini karma menghampirimu. Aku tidak peduli kehidupan sebelumnya atau sekarang. Aku hanya tahu dia bersalah padaku. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawa. Di kehidupan ini, dia berutang sebab padamu. Jika kamu melepaskan obsesi dan bereinkarnasi, sebab ini pasti akan berbuah di kehidupan berikutnya. Aku mohon, bawa dia ke tepi danau ini. Biarkan dia tenggelam. Aku akan melepaskan obsesiku, dan bisa bereinkarnasi. Aku tidak akan terlibat dalam karmamu. Jika kamu berniat membunuh, aku harus membunuhmu. Kamu seorang ahli. Apakah kamu tidak memiliki belas kasihan sedikit pun? Bertemu denganku adalah akibatnya. Hanya perlu menunggu beberapa hari. Dia pasti akan ditegur. Lalu kamu akan bereinkarnasi. Jika apa yang kamu katakan benar, maka aku rela bereinkarnasi. Di mana-mana ada ketidakadilan. Tidak ada habisnya. Bertemu juga merupakan suatu karma. Baiklah, aku bantu selesaikan. Membawa pistol. Orang resmi. Murid yang memakai topi tadi, ternyata tidak melihat kita. Apakah masih ada yang bisa menolak? Daya tarik dua gadis cantik seperti kita. Mungkin dia suka pria. Mungkin? Maaf, di mana tempat rekrutmen Satpam? Kamu datang untuk melamar keamanan? Kamu pergi ke sana menuju ruang jaga keamanan lantai 1. Masuk. Ada apa? Saya datang untuk melamar keamanan. Nak, kamu belum lulus kuliah, kan? Dengan badan seperti ini, sanggup jadi satpam? Sanggup. Cari kerja liburan musim panas. Oh, begitu. Kalau kamu kerja sementara, kamu tidak dapat jaminan sosial dan dana pensiun, tapi akan diganti dengan uang tunai. Dan hanya bisa kontrak sementara. Kalau terjadi kecelakaan selama bekerja, perusahaan tidak bertanggung jawab. Kamu harus menandatangani surat pernyataan lepas tanggung jawab. Tidak masalah. Untuk pekerja sementara, kamu kerja shift siang saja. Kamu tidak perlu jaga malam, siang hari tidak berbahaya. Cuma menghalangi orang luar yang bukan karyawan perusahaan. Masuk ke gedung, kemari, tanda tangan. Setelah tanda tangan, bisa mulai kerja. Kamu pilih seragam satpam, jaga di pintu, coba jaga sehari, lihat apakah kuat. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau lapor. Ada mayat wanita di danau Universitas Kyoto. Pembunuhnya adalah pacarnya. Jadi memang ada mayat wanita? 2 tahun lalu ada seorang wanita hilang. Kami sudah mencari tapi tidak menemukan. Tunggu sampai dibawa ke lab untuk diidentifikasi. Kondisinya sulit dikenali. Xiao Chai. Santai saja. Setelah sering melihat, jadi terbiasa. Oh iya, pelapor bilang, pembunuhnya adalah pacar korban. Bagaimana dia tahu? Periksa hubungannya. Terutama pacarnya. Tidak perlu, saya bisa. Xiao Chai. Cari tahu siapa yang menelepon polisi. Siap, tugas akan selesai. Jangan terlalu serius. Cepat pergi. Petugas jaga itu cukup mampu. Sepertinya murid dari senior lokal. Dia tidak memilih jalur konvensional, tapi tetap bertahan di posisi lapangan. Dia juga orang yang punya pemikiran. Orang lain iri pada anak keluarga besar. Tapi siapa yang tahu? Anak-anak keluarga besar tidak punya kendali atas diri sendiri. Ibuku tidak pernah tersenyum di depan ayahku. Hanya bisa tersenyum padaku. Aku tidak ingin mengikuti jejak ibuku. Siapa bilang tidak? Kenapa nomor 1 belum kembali? Kalian, Kami teman Motian, datang mencarinya. Dia tidak ada, kenapa pintunya terbuka? Waktu datang, pintu terbuka setelah ketuk pelan. Tapi di dalam tidak ada orang. Jadi, lihatlah, kami hanya bisa berdiri di pintu. Tidak berani masuk, tanpa izin pemilik, tidak baik masuk sembarangan. tidak ada orang, sudahlah, kalau begitu aku pergi. Kalian ingat tutup pintu ya? Oh iya. Kamu punya kontaknya? HP-nya yang lama mati. Dia ganti HP, dia bilang HP yang lama tidak bisa dihubungi. HP-nya rusak, kalau begitu, bisa tolong beritahu kami nomor HP barunya. Sekarang pendaftaran nomor telepon harus pakai identitas asli. Suruh nomor 7 cek identitas nomor ini saja. Paman, yang kukatakan semuanya benar. Hua Xiao hari itu, benar-benar pergi cari masalah dengan Motian, lalu terjadilah masalah, pasti ada hubungannya dengan Motian. Motian itu dari mana? Aku tidak ingin orang lain tahu tentang ini. Jika tidak, Tahu, aku lupa semuanya. Aku juga tidak pernah ke sini. bagus, pergi. Kamu nggak kelihatan, doyan banget makan,
Tapi kita kurus begini, Aku penyerapannya buruk. kalau gitu pencernaanmu bermasalah, rajin-rajinlah berlatih di pos jaga kita, alat latihan banyak. Sering-seringlah berlatih kalau ada waktu, perkuat badan, lihat ototku, iri kan? Kapten latihan ilmu sejak kecil ya. Siapa yang bilang? Aku jamin tidak akan bilang padanya. Tidak ada yang bilang padaku. Aku lihat sendiri. Kamu masih perjaka, kultivasimu terhenti di puncak pendekar, mungkin ingin memasuki tenaga dalam dulu baru melepas ke perjakaan. Ide bagus, tapi arahmu salah. Sungguh kamu lihat sendiri? Kamu juga pendekar? Tingkat apa? Kamu berlatih gerakan tanpa latihan tenaga dalam, tidak akan pernah mencapai tenaga dalam. Gerakan itu eksternal, tenaga dalam itu internal. Perasaan batin, latihan tenaga dalam hanya melatih tubuh. Kamu akan selamanya terjebak di langkah ini, karena kekuatan lahir dari dalam tubuh. Kapten kenapa begini? Bodoh ya? Jangan sentuh dia. Kalian jaga dia. Jangan biarkan orang lain mengganggunya, dia hampir memasuki tenaga dalam. Kalian menyentuhnya sekarang akan terluka oleh tenaganya, juga akan merusak meridiannya. Hebat sekali. Halo, Mo Tian. Ya. Ada perlu apa kau mencariku? Kamu cari kerja apa? Kalau butuh uang, bilang sama aku. Aku ini kakakmu, gak punya banyak hal. Tapi uang banyak. Sudahlah. Aku gak suka bergantung pada orang lain. Terlalu banyak urusan. Banyak repotnya. Aku takut repot. Abaikan saja. Aku ini cantik, orang lain seperti lalat. Mereka ingin dekat-dekat. Kamu malah ingin jauh-jauh. Aku mau kerja. Tutup dulu. Kamu orang pertama yang berani tutup telepon duluan. Aku nggak percaya nggak bisa dapatkan kamu. Masih ada cowok yang nggak bisa aku dapatkan? Senior Qi Xianfeng ini ganteng banget loh. Dia punya aura bos. Mainnya jelek tapi ketagihan. Kalau benar-benar dapat, berani kamu? Gak nyangka bisa bertemu pengagum. Sangat terhormat. Kamu senior Xianfeng. Adik kelas bilang mau traktir makan setelah seminar. Jadi atau tidak? Tentu saja jadi. Aku sudah siap makan besar. Aduh, aku gak tahan. Aku rasa aku sudah jatuh cinta padanya. Hei, kamu serius? Keluarga setuju? Asal dia mau melamar. Aku berani kawin lari. Kamu siapa? Bos? Benarkah ini bos? Aku Ying Longwei nomor 6, kami butuh bantuanmu. HP yang dikasih dulu jelek banget, ya, gak bisa ngapa-ngapain. Itu salah paham, HP-nya gak rusak. Itu punya Yin Longwei, si bego. Dia blokir bapak. Ada apa cari saya? Saya mau masuk kerja sebentar lagi. Kamu kerja di mana? Harusnya temui bawahan dong. Kalian datang saja. Saya kerja sebagai satpam di Meiling Rihua. Satpam? Benar-benar tidak pilih-pilih ya. Di sini gratis makan dan tempat tinggal. Gajinya lebih dari 4.000. Lumayan. Bapak suka itu yang penting. Ada tugas yang butuh bantuan bapak. Bilang saja. Ditemukan lebih dari 10 mayat pria. Mereka langsung dibunuh seketika. Dicurigai dilakukan oleh ahli tingkat tinggi. Mau minta bapak jadi penjaga. Saya pergi kerja dulu. Nanti setelah saya pulang kerja. Pikiran sang sesepuh memang sulit dipahami ya. Dia di atas semua. Kamu rela jadi satpam. Kami polisi kriminal dari selatan. Mau tanya sesuatu sama kamu. Saya sedang kerja. Gak bisa lewat telepon? Lebih baik ketemu langsung. Ini masalah penting. Tolong tunjukkan kartu identitas. Gak ada kartu, gak boleh masuk. Saya kepala bagian produk. Saya tidak kenal. Bahkan direktur pun harus pakai kartu. Satpam kecil berani menghalangi saya, bikin kamu menyesal. Gak percaya. Gak punya kartu, minggir. Xiao Yuan, lepaskan kartu ID-mu. Lihat, ini kartu identitasku. Bisa masuk kan? Kamu tidak bisa masuk. Kenapa sudah bawa kartu ID masih tidak bisa masuk? Karena kamu tidak memakainya. Sekarang bisa kan? Ya, masuklah. Lain kali ingat bawa dengan benar. Ketua, ada urusan nanti setelah jam kerja bicara. Dengar kamu membuat Nyonya Huang marah? Jangan takut padanya. Tidak apa, aku ikuti aturan perusahaan. Betul, kalau tidak salah kenapa takut? Malam ini makan hotpot. Zuzu, ini main pengalaman imersif? Sungguh teliti. Nomor 1 bilang jangan ganggu dia. Orang Yin Longwei biarkan saja. Supervisor Jin, dialah yang menghalangiku. Potong gaji sedikit saja. Tidak, harus dipecat. Kalau mau bertengkar, bertengkar di dalam. Ambil gaji dan pergi. Zuzu dipecat. Jangan tertawa, hati-hati diingat. Siapa berani memecat orangku? Apakah kamu Mo Tian? Ada apa? Silakan ikut kami untuk investigasi. Aku masih bekerja. Pergilah. Tidak dianggap mangkir. Nomor 6. Nomor 1, dibawa pergi. Lihat, ikuti dulu. Bos, dia hanya siswa biasa. Tidak punya latar belakang. Bukan master.
Tidak punya aura sama sekali. Lemparkan tuduhan pembunuhan padanya. Uji apakah di belakangnya ada master? Kenapa dibawa ke sini? Atasan bilang dia bermasalah. 10 lebih praktisi bela diri dipukuli. Saya minta diadili, saya bisa. Coba saja, Xiaoli bantu. Cepat datang. Bekerja sama. Letakkan tangan di sini. Tidak perlu, itu tidak berguna, seperti mainan. Mau tanya apa? Siapa namamu? Motian, Dari mana? Provinsi Shaan. Tahu kenapa kamu dibawa ke sini? Karena kasus pagi ini, pembunuhnya adalah pacarnya. Apalagi yang perlu ditanyakan? Mayatnya memang Wang Tian-Tian. Bagaimana kamu tahu ada mayat wanita di danau? Dia memberitahuku tadi malam. Dia sudah mati 2 tahun. Jangan bilang itu dikatakan oleh hantu. Jangan omong kosong. Benar. Memang hantu yang bilang padaku. Kamu juga terkait dengan kasus pembunuhan lain. Jangan berpikir bisa kabur dari tanganku. Aku juga praktisi bela diri. Akui saja dengan baik. 10 lebih orang di taman itu kamu bunuh? Ya, kamu mengaku? Xiaoli, dengar, kasus terpecahkan. Kamu tidak tahu cara mereka mati? Tahu. Bisa melakukannya dengan rencana? Xiaoli, jangan gegabah. Pistol tidak berguna. Panggil departemen khusus. Kalau kamu, Cepat pergi. Aku bisa menahannya. Tenang, aku tidak pergi. Mereka mau membunuhku. Aku bunuh mereka. Salah? Meski memprovokasi kamu, tidak perlu membunuh. Ada hukum. Lain kali hati-hati. Jangan bahas ini. Apa yang terjadi dengan mayat wanita di dasar danau? Aku hanya menyampaikan permintaan. Menyelidiki kasus itu urusan kalian. Praktisi bela diri bukan dukun. Kamu kecanduan akting? Tidak mengerti bukan berarti tidak ada. Kemari. Bantu padamkan 2 api di pundakmu. Kau ini mau ngapain? Pulang, jemur badan. Jangan dekat kuburan, nanti kena setan. Beneran ada hantu? Bukankah kau sudah lihat? Tanya sendiri padanya. Kau mati bagaimana? Kau bisa melihatku? Dia yang membuatku melihat. Terima kasih, Tuan. Ada urusan, bicara padanya. Yang kujanjikan padamu. Sudah kulakukan. Puluhan nyawa, kau masih mau pergi? Itu di luar wewenang kami. Keluar. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Siapa yang menyuruhmu datang? Ganggu Bos Jiang, dia tidak akan diam. Aku buru-buru mau makan hotpot. Makan hotpot, kau makan peluru saja, tangkap. Periksa apakah dia mata-mata. Salah paham. Aku wakil direktur, dia melawan. Omong kosong. Kau tahu kau menunjuk siapa? Dia adalah kepala pengawal naga. aku minta kau pergi. Mana sahabatmu? Sudah pulang. Di rumah aturannya ketat. Kalau kau, orang tua tidak peduli, Tidak ada yang mengurusku. Ayo makan. Mau air? Terima kasih, Mas. Kebetulan haus. Mas, mau makan di mana? Aku sedikit pusing. ke tepi kanal. Mungkin kau mabuk perjalanan. Tidurlah sebentar, nanti aku panggil. Aku tidur dulu. Halo, Aku Kisian Feng, pesan kamar yang biasa, aku datang sebentar. halo, pusat laporan. Lapor? Temanku Li Mengmeng. Dia kirim pesan minta tolong, di Sandra. Baru naik mobil Kisian Feng. Baik, segera hubungi polisi. Tiup sini, ada apa? Turun, tunjukkan KTP. Aku tidak minum, belum makan. Ada apa? Aku tidak minum. Kenapa begini? Kenapa mencarimu? Kamu tidak tahu, ada apa dengan orang di mobilmu? Dia cuma tertidur di mobil. Tertidur? Suara sebesar ini tidak bangun? Bohong siapa? Mungkin dia tidur nyenyak. Sudah, urusan lain nanti di rumah aja bicara. Meng, kamu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Temanmu yang bernama Motian itu hebat sekali. Benda inilah yang menyelamatkanku. Setelah aku pingsan, dia membuatku sadar. Dia hebat ya. Dia bilang aku ada masalah asmara. Benar-benar ada. Kapan-kapan ajak dia lagi ya. Aku mau berterima kasih padanya. Kamu tidak ada harapan. Pikiranmu itu mikirin apa saja sih? Halo, Li Mengmeng, iya kan? Maaf, kamu harus ke bagian keamanan untuk membuat catatan. Kami perlu mencatat. Baik, jangan biarkan orang itu lolos. Botol itu berisi air yang dia berikan, itu bukti. Bawa itu, dan kamar hotel yang dia pesan juga bukti. Xiao Chai, kalian mau kemana? Menanyai tersangka. Kalian sanggup? Maukah aku yang bertanya? Lagi pula tidak perlu tanya, situasinya jelas, buktinya kuat. Ketua, lihat saja. Yang akan kutanyakan adalah kasus di tepi danau itu. Lihat kemampuanku, oke. Kelihatannya kamu percaya diri ya. Kamu pergi bertanya. Tunggu kabar baikmu. Selesai. Aku akan mencatat jasamu. Nama, Kisian Feng. Dari mana? Orang Shuishi. Tahu kenapa kamu dipanggil? Aku benar-benar tidak minum alkohol. Kalian bisa tes. Aku tidak bersalah. Masih pura-pura? Sungguh. Kalau karena pelanggaran lalu lintas, kamu tidak akan di sini. Kalau begitu aku tidak tahu. Wanita di mobilmu setelah minum airmu, kondisinya tidak normal.
Kamu tidak menjelaskan? Aku juga asal beli air, mana aku tahu, kenapa dia setelah minum jadi seperti itu, aku benar-benar tidak bersalah. Lalu kamu beli air di mana? Aku lupa, sudah lama membelinya. Selalu di kulkas. Lalu kamu pesan kamar hotel untuk apa? Membawa orang yang kondisinya tidak normal. Aku pesan hotel tentu untuk istirahat malam ini. Aku membawa teman pergi makan ikan di tepi kanal, setelah makan, antar dia pulang. Aku juga butuh tempat istirahat, ada masalah? Oke, kamu berpengalaman. Hal ini kita bicarakan nanti. Kita bicarakan hal lain. Kenal? Tian. Ketemu dia. Dia di mana? Dia di mana? Bukankah kamu harus tahu? Tidak tahu. Aku sudah lama mencarinya. Dia hilang. Terjadi sesuatu. Mana mungkin? Dulu kamu yang minta pisah. Dia tidak mau. Kamu mengajaknya ke tepi danau. Aku tidak bersalah. Tidak ingin tahu kenapa aku tahu? Kenapa? Kita ambil rekaman waktu itu. Tidak mungkin. Penanggung jawab bilang tidak ada rekaman. Akui saja. Yang penting jelas. Benar-benar menemukan rekaman? Tidak. Sama sekali tidak ada rekaman menggertak. Yang tidak sesuai aturan. Harus bertanggung jawab. Tahu. Tidak ada yang berani cari masalah denganku hebat. Aku catat jasamu serahkan padaku. Terima kasih, Ketua. Kasusnya sudah beres. Xiao Ya, berkat bantuan Motian. Motian adalah orang hebat. Dulu dia menyelamatkan ibu mertuamu dari maut. Tahu. Asalkan Yaki mengundangnya, aku bahkan mau menikah dengannya. Ayo malam ini kakak ajak kalian ke tempat bagus. Aku tidak usah, sungguh tidak tertarik. Kalau begitu malam ini kamu jaga shift bagaimana? Besok libur seharian? Tidak masalah. Saudara baik, kakak berterima kasih padamu. Hal kecil malam ini ingat patroli ruang riset. Kalau ada apa-apa, telepon. Tenang, tidak masalah. Halo, ada apa? Ada acara besok? Meng ingin traktir makan. Berkat kamu. Yang penting selamat. Besok aku libur. Kasih tahu aku tempatnya. Kirim ke WeChat-mu. Hidup manusia biasa ternyata tenang juga. Ada tikus masuk, cuma satu satpam. Gampang banget dicuri. Selesaikan sebentar lagi, dapat untung besar. Siapa? Ambil apa? Karena sudah ketahuan, maafkan aku. Selamat tinggal. Tak kenal diri. Masih harus ikut prosedur. Motian, ada apa? Komandan menangkap maling. Masuk Departemen R, D mencuri tertangkap basah olehku. Departemen R, D apa? Kamu nggak terluka? Nggak, aku sudah menghentikannya, kalian cepat pulang urus ini. Baik, segera kembali, hati-hati sama komplotannya. Dokter Mo, kok kamu di sini? Aku jadi satpam di sini. Aku jaga malam ini. Orang ini keluar dari kantor Departemen Produk. Masuk ke R, D mencuri data. Tertangkap basah, dan kakiku patahkan. Satpam sungguh tidak layak untuk posisimu. Aku pekerjakan kamu sebagai konsultan keamanan perusahaan. Gaji 10 juta per bulan. Besok aku siapkan kontraknya. Tapi aku cuma bisa kerja sebulan lebih. Nggak apa-apa. Biasanya kalau ada waktu, kamu bisa datang kerja. Nggak ganggu kuliahmu. Kamu hanya perlu urus keamanan perusahaan. Waktu di sekolah. Jaga putriku saja. Baiklah. Nomor 1, kami datang untuk mengantarkan charger untuk Anda. Ini charger untuk ponsel khusus itu. Mohon nomor 1 pastikan komunikasi ponsel tetap lancar. Bukankah sama saja kalian menelepon ponsel saya ini? Bawa 2 HP repot. Sepertinya tidak bisa. Ponsel lain berisiko disadap. Tugas yang kami tangani semuanya bersifat sangat rahasia. Hanya bisa menghubungi Anda lewat ponsel ini. Sudah bangun? Ayo. Kamu mau pergi makan pakai baju itu? Kalau begitu tunggu sebentar. Masih tidak bisa? Terima kasih sudah menyelamatkanku ya. Aku tidak suka orang terlalu dekat denganku. Kita pergi makan dulu yuk. Hei. Kok kalian begitu sih? Tempat parkir ini sudah mau kami pakai. Mau dipakai ya jadi punya kamu? Kan kamu belum parkir masuk, cewek ini lumayan cantik ya. Gimana kalau begini? Kamu biarin, aku cium 1 kali, aku kasih tempat parkir ini. Wang Xiaoli, mereka ngapain sih? Ayo kita naik. Aku lapar, kamu. Tidak apa-apa. Kita cari tempat parkir lain saja. Pria itu tidak akan hidup lebih dari sebulan. Tidak perlu bersedih hati sama orang mati. Kak Motian, orang itu memang menyebalkan, tapi tidak perlu mengutuknya matikan. Perempuan di sampingnya itu bukan manusia. Bukan manusia? Itu siluman. Apa itu siluman rubah? Kayaknya bukan. Aku tidak sengaja memperhatikannya. Tapi siluman rubah adalah keluarga besar, mungkin ini siluman liar. Yang tidak punya dukungan dari keluarga. Mau cepat berkembang, maka harus masuk ke dunia fana dan mencari jalan pintas. Pemburu siluman? Jadi, kau bisa menangkap siluman? Bukan urusanku. Aku tidak suka mencari masalah. Wagyu di sini sangat enak,
Wagyu kelas atas, tapi harus reservasi lama baru bisa dapat. Manajer proyek di sini adalah mantan pengagumku. Kali ini dia membantu kita mendahului antrian. Kita beruntung hari ini bisa makan enak. Meng, kalian datang. Di mana tempat duduk kami? Di sini, ikuti aku, langsung disajikan sekarang. Baik, aku lapar banget. Apa ini Wagyu Kobe kelas atas? Jangan kau tipu kami dengan M10. Tenang, sudah kami siapkan untuk kalian. Tapi tidak banyak. Aku hanya bisa menyisakan 1 kilogram. 1 kilogram juga oke. Yang lain, kau atur saja. Kak Motian, tidak mau minum segelas. Jangan terlalu jelek rasanya. Kak Motian, ada anggur enak, boleh kita minum sedikit? Boleh. Tapi kalau kamu minum anggurku, anggurmu ini mungkin akan terbuang sia-sia. Anggur apa yang begitu ajaib? Coba bawa ke sini. Hanya bisa minum 1 gelas sehari. Lebih dari itu, tubuh kalian tidak akan tahan. Wanginya enak. Pelayan, apa kamu mencium aroma anggur ini? Anggur apa itu? Beri kami 1 botol juga. Maaf, Tuan. Di sini kami hanya punya anggur merah dan sampanye. Kami tidak menjual anggur seperti itu. Mungkin, itu dibawa sendiri oleh tamu. Cepat diminum kalau tidak, sebentar lagi akan menyebabkan kemarahan umum. Tidak kira aroma anggur itu berasal dari sini. Katakan, berapa harga 1 botol? Saya beli semuanya. Anggur ini tidak dijual, kami tidak kekurangan uang. Kamu pasti tidak tahu siapa aku, kan? Berani bicara seperti itu padaku? Aku tidak peduli siapa kamu. Jangan berdiri di sini, mengganggu selera makan kami. Kamu mencari mati? Kamu berani mulai? Aku akan membuatmu menyesal. Kamu seorang pendekar? Aku sarankan jangan cari masalah. Apa maksudmu? Kamu tahu apa maksudku? Bawa sampah ini pergi. Jangan ganggu aku makan. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Apa ini? Kamu Lansiang? Ternyata siluman anjing pantasan parfumnya begitu kuat itu untuk menutupi bau anyir anjing di tubuhmu. Hei, Gedung Huitong, lantai 6. Ada monster yang mengganggu kalian, datang tangani ini. Apakah kamu seorang master tahap akhir alam bawaan? Kamu belum berhak tahu. Berdiri saja dengan patuh, jangan bergerak. Di mana Wagyu kami? Kenapa belum dihidangkan? Kamu masih sempat makan daging sapi, ini kan monster. Santai, cuma monster kecil. Nikmati makanan adalah hal utama. Tuan, ini daging sapi Matsusaka A5 pesanan Anda, silakan dinikmati. Cari mati. Sudah kubilang jangan bergerak. Tidak mau dengar. Daging ini lumayan. Coba, lumar di mulut. Enak. Serahkan padamu. Jangan ganggu aku makan. Siap, Kakak Motian, aku jadi pacarmu ya? Tidak. Kenapa? Kamu tidak cantik. Kakak Motian terlalu menyakiti hatiku. Kalau tidak suka, jangan cari alasan jelek begini. Aku serius. Bilang, di mana aku jelek? Ikut aku ke kamar, akan kugambar untukmu. Kamu bisa menggambar? Iseng-iseng dulu. Ayo, aku mau lihat. Menurutmu, wanita cantik itu seperti apa? Cepat, pakai apa? Aku belikan pensil sketsa. Aku punya pena. Kuas dan kertas? Kamu mau melukis? Jangan ganggu. Aku mulai menggambar. Kakak Motian. Ini siapa? Dia nyata? Aku merasa dia bukan orang sungguhan. Keterampilan melukismu luar biasa. Namanya Miaoyin. Sayang, langit iri pada kecantikannya. Meng, lihat lagi lukisan ini. Aku merasa familiar, tapi tidak ingat di mana melihatnya. Benar, aku juga merasa familiar. Kalian tidak merasa. Matanya mirip dengan mata Luo Qingyin. Siapa dia? Dia adalah seorang superstar internasional. Nyanyiannya sangat menyentuh. Motian, cari informasi tentang dia. Pengaruhnya sangat besar. Itu dia. Kita tidak terlalu jauh darinya, kan? Kalian tahu di mana dia sekarang? Sepertinya bulan ini dia ada konser di Husi. Kebetulan, kita pergi bersama. Aku suruh orang pesan tiket. Keluargaku akan menjamu kita. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Hei, jangan sungkan. Konser minggu depan, besok ada tiket pesawat, berikan KTP-mu. Pergi sepagi itu mau ngapain? Tentu saja untuk jalan-jalan. Aku masih harus kerja. Aku bilang sama ibu saja. Gaji tetap dibayar. Miaoyin. Tidak menyangka pemikiran dulu bisa terwujud sekarang. Waktu telah berlalu, tapi kenangan terukir selamanya di jiwa. Apakah angin sepoi ini bisa menyentuh hatimu? Mengapa pikiran yang melankolis ini terasa begitu familiar? Seperti pernah terdengar dalam ingatan yang menembus waktu. Setiap nada seperti panggilan yang menembus ruang dan waktu. Pasti ini adalah seorang pemain kelas master. Kenapa kamu tidak membawa barang bawaan sama sekali? Kita akan pergi beberapa hari loh. Nanti aku beli di sana. Baiklah, sepertinya kedepannya harus bawa koper untuk pura-pura ke kotahu. Hanya seminggu saja. Barang bawaan perlu. Isi, 50 kg. Apa isinya?
Batu bata semua, ini terlalu berlebihan, manusia biasa bisa menciptakan makhluk raksasa seperti ini, yang terbang di langit dan bumi. Ujung sains adalah metafisika, bukankah begitu? Jika menggunakan metode sains untuk berkultivasi, mungkin bisa melangkah ke langkah terakhir. Dikmo, mari biarkan aku membantumu membawa koper. Beratnya aneh banget ini, kamu isi apa di dalamnya kok berat banget? Ini barang bawaan putrimu sudahlah, biar aku saja. Kamu cuma main seminggu? Apa ini isinya emas 1 koper? Aduh ayah, kamu menyebalkan tidak sih? Kan tidak suruh kamu bawa ngomel terus, menjengkelkan sekali. Kami mau tidur sebentar, tadi malam kurang istirahat. Nanti malam setelah makan, kita naik perahu di sungai. Kalian tidak makan? Tidak mau. Ngantuk banget. Uang ini benar-benar mengalir seperti air deras. Setelah dimakan, diaduk dengan energi sejati, lalu berubah menjadi energi murni. Kapan makhluk halus gunung ini begitu sering muncul di dunia manusia? Kenapa tidak memberitahu lebih awal? Supaya aku bisa menyuruh Ming Xuan pulang lebih awal untuk menemani King Yin, Tuan Bai. Sampai sekarang, anak ini belum pulang juga. Katanya mau pergi ke kota besar. Sekarang aku tidak bisa mengaturnya lagi. Jangan marah ya, silahkan masuk, duduk di dalam. Kapan King Yin pulang? Tadi dia menelepon, katanya lusa akan pulang. Tapi tidak ke villa, langsung ke Hotel Yinfeng. Lalu akan gladi bersih di pusat olahraga beberapa hari. Anak ini pulang tapi tidak ke rumah. Sesibuk itu? Lusa kita jemput dia di Yinfeng. Wang Xiao juga bilang lusa di Yinfeng. Bagaimana kalau kalian diskusi dulu? Bagaimana kalau kalian diskusi dulu, si brengsek itu? Kemarin di Kyoto ketemu monster. Hampir tewas. King Yin tidak mungkin suka padanya. Kau Bai Ming Xuan juga sama saja, hanya namanya yang lebih bagus. Putra Liu dan He juga mau sewa lantai 50. Baik. 4 pangeran Shanghai mana bisa tanpa aku? Lusa bersama, Paman, ini kontrak pengembangan kawasan selatan. Kita bangun bareng. Nanti malam aku telepon King Yin. Kontrak miliaran dapat. Anak perempuan ini benar-benar rebutan. 5. Bagaimana hasil penyelidikan? Keluarga apa yang mendukung Mo Tian? Latar belakangnya sangat bersih. Dia yatim piatu, orang biasa. Pasti tidak sederhana. Wakil Direktur Zhu langsung diperiksa hari itu. Insiden Taman Minghu ditetapkan sebagai sengatan listrik. Omong kosong. Cari pembunuh bayaran luar negeri untuk balas dendam anakku. Butuh pembunuh kelas atas. 100 juta? Tidak masalah kan? Uang bukan masalah. Bos, ada yang ambil tugas. Dalam seminggu akan bertindak. Baik. Apa kamu merasa tidak enak badan? Beberapa hari ini entah kenapa, tubuhku selalu terasa nyeri tanpa sebab. Ayah, jangan-jangan kamu sakit. Kamu tidak sakit. Tapi ada medan energi aneh di tubuhmu. Jika dugaanku tidak salah, kamu pasti kena semacam cara khusus. Ini pasti ada yang ingin mencelakaiku. Sebentar, antar aku ke tempat tinggalmu, lihat-lihat. Menyantet butuh media. Temukan sumber santetnya saja. Ada adikmu di sini, tidak usah khawatir. Kita makan dulu, kenyang dulu baru kuat kerja, kan? Sumber santetnya tidak di rumahmu. Apa ada tempat lain yang sering kamu kunjungi? Tempat yang sering kukunjungi, yaitu kantorku. Tapi sekarang tidak bisa ke sana, sudah terkunci. Baru bisa masuk besok pagi. Begini, besok pagi aku suruh sopir jemput kamu, tolong adik kecil bantu aku lihat, hal kecil. Mo Tian, kamu setiap hari lihat pelajaran dasar SMP ini, buat apa sih? Dulu belum pernah belajar, tapi lihat aja udah banyak manfaatnya. Kamu ini, bicaranya sok puitis, gak terus terang. Iya, orangnya juga kelihatan tua. Gak taunya, kamu kayak kakek-kakek. Aku usahakan berubah. Kalian bisa belajar sedikit trik, tapi gak tahu kalian sanggup gak? Serius, ajarin kami dong. Kakak guru Mo Tian, gini posisiku bener gak? Gak usah panggil guru, panggil aja Mo Tian. Kamu yang ajarin kami bela diri, ya guru kami, harus terima. Terserah kalian. Udah, istirahat. Hari pertama. Jaga kondisi. Keponakan Yaking, kamu jenguk bapak lagi? Keponakan, alat tulis yang paman kasih, masih bagus? Maaf, paman, aku lupa naruh di mana. Gak ketemu, nanti aku cari lagi. Nonton konser Luo Qingyin aja. Punya tiket? Udah. Makasih, Paman Cao. Ada apa? Telepon paman. Dah, Paman Cao. Jutaan rupiah ludes semua. Adik kecil datang, Xiao Zhao. Tutup pintu dan jaga di luar. Baik, Pak Wali Kota, mau minum teh di? Gak usah, saya lihat dulu. Kapan kaktus pot ini muncul? Kayaknya sudah ada sejak saya pulang. Nah itu dia. Apa ini? Mantra 7 pedang menusuk kepala. Versi sederhananya bikin orang susah tidur dan nyeri.
Pasti itu ulah Cao Mingde. Dia ingin saya sakit dan mundur. Mas Mo, bisa bantu saya? Praktisi jahat itu bisa saya tangani. Asal tidak ada sihir jahat, saya tidak takut padanya. Masalah ini saya bantu selesaikan. Terima kasih. Berapa bayarannya? Itu sudah tugas saya karena saya digaji. Kaktusnya saya bawa dan urus. Bawa 2 jimat itu. Tenang, semuanya sudah saya bawa, Pak Wali Kota. Penyelenggara konser datang untuk urusan keamanan. Saya punya permintaan, maaf merepotkan. Silakan, Mas Mo, bisa tolong aturkan pekerjaan di lokasi konser. Ada teman lama yang perlu saya temui. Halo? Ada perintah? Selidiki praktisi jahat di balik Cao Mingde. Cari dan tangkap. Sementara itu, kirim orang untuk lindungi Zhang Lingfeng secara diam-diam. Siap. Terima kasih, Guru. Santai. Guru, tersenyum dong. Sepanjang hari muka cemberut, tidak ada semangat sama sekali. Sudah lama tidak tertawa? Sudahlah, kamu lebih baik jangan tertawa, terlalu menyeramkan, seperti penjahat besar. Penjahat besar. Semua di dunia kultivasi memanggilku begitu. Ayo main air, kakak kami tidak mengizinkan kami bermain dengan orang asing. Tuan, suruh adik-adikmu menemani kami bermain bola. Tidak, ayo pergi, jangan main lagi. Kakak-kakak, lain kali main lagi ya. Di sekitar Zhang Lingfeng sudah diatur nomor 7, untuk pergi, dan melindungi diam-diam. Cao Deming saat ini belum bergerak. Di belakang Cao Deming seharusnya seorang dukun. Gedung ini memiliki beberapa monster, awasi mereka. Baik, omong-omong. Hari ini di Dark Web ada misi pembunuhan, targetnya adalah Anda. Perlu diperiksa. Kebetulan agak bosan, ada yang menemaniku bermain juga lumayan, sudah bertahun-tahun tidak bergerak. Nomor 9 sudah sampai tahap akhir Anjin, kan? Anjin adalah tahap akumulasi. Kedua botol giok ini, kalian berdua ambil, minum 1 cangkir setiap hari, jangan berlebihan. Terima kasih, nomor 1. Pergi bekerja sekarang. Guru, barusan kamu tertawa kan? Senyum licik seperti itu, hari ini menambah porsi latihan, apa itu balasan karena kami merepotkanmu kemarin? Omong kosong, apa aku orang yang begitu picik? Ayo cepat makan. Hei, Meng, aku merasa guru hari ini banyak berubah, dia terlihat seperti orang normal. Omong kosong apa? Bukankah aku dulu seperti orang normal? Bukan, bagaimana ya? Pokoknya hari ini kamu terasa lebih nyata. Baiklah, makan dulu. Wah guru, kamu baik banget, banyak makanan enak, masakan Sakura, susu seafood, aduh aku lapar banget, ayo makan, mari. Masing-masing minum segelas anggur osmanthus, biar kalian cepat pulih kondisi lanjut latihan sore. Masa nggak boleh istirahat setengah hari? Kami juga berencana beli baju sore. Cepat makan. Aku jalan-jalan sebentar. Cepat siapkan ruangan acara. Malam ini, 4 pangeran kota Hu akan di sini mengadakan jamuan sambutan untuk Nona Luo Qingyin. Kalau ada kesalahan nanti, gaji bulan ini jangan harap. Malam ini, di lantai 50 Yinfeng ada jamuan sambutan untuk Luo Qingqing. Carikan cara agar aku bisa masuk. Aku akan usahakan dapatkan undangan untuk Anda. Kamu pasti latihan pedang, kan? Iya, nomor 1. Ini ada buku teknik yang hijau. Latihan pedang, dulu latih niat. Setelah kamu mengembangkan niat pedang, melangkah-langkah terakhir tidak sulit. Guru ini ngapain sih? Misterius banget. Siapa tahu? Meng, ambilkan aku egg tart. Wow, nomor 6. Kamu lihat, nomor 1. Dia ganti baju jas ganteng banget, maskulin. Sudahlah, jangan memuji terus. Kita masuk juga. Kok kalian juga datang? Kebetulan tidak ada kerjaan, lihat penampilan bintang internasional. Nomor 1. Pakaianmu keren banget. Lapar? Makanan di sini enak gratis, sayang kalau tidak dimakan. Datang Luo Qingyin datang. Nomor 1 kenal Luo Qingyin? Tidak kenal. Mengapa Anda tertarik untuk melihatnya? Dia mirip dengan seorang kenalan lama saya. Semuanya, Hari ini adalah jamuan selamat datang untuk Qingyin. Anda semua adalah tokoh terkenal dari dunia politik, bisnis, dan musik. Kita semua masih muda. Hari ini, santai saja. Kita semua satu lingkaran. Kita bisa banyak bertukar pikiran. Kesempatan seperti ini tidak sering terjadi. ada juga Yin Longwei yang lebih misterius, yang khusus menangani monster dan hantu. Benarkah? Wang Gongzi menyebalkan. Aku takut sekali. Malam ini aku akan melindungimu. Monster itu ditangani oleh Yin Longwei. Wang Gongzi, bisakah Anda menjelaskan situasi saat itu secara detail? King Yin tertarik untuk mendengarnya. Aku akan menceritakannya satu persatu untukmu. Pendekar yang dia gambarkan itu level apa? Nona, orang itu kemungkinan besar adalah ahli alam bawaan, mampu mengeluarkan energi internal. Wang Xiao, lanjutkan ceritanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Ceritanya bagus. Terima kasih atas pujiannya.